perwakilan dari kelompok 3 akan melakukan podcast mewawancarai kelompok 4 mengenai kipas angin ramah lingkungan. Dan saya, Alfira Putri Nabila, bersama dengan rekan saya, Jos Preskoto Setiawan, akan menjawab pertanyaan dari Gila. Yang pertama, tentang proses pembuatan. Apa yang menginspirasi kalian untuk membuat alat ini? Yang menginspirasi kami untuk membuat alat ini adalah karena suhu udara yang relatif panas dan biaya yang relatif murah. Berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk mengembangkan alat ini dari konsep hingga produk akhir? Waktu yang kami butuhkan untuk membuat alat ini, mengembangkan alat ini dari konsep hingga produk akhir adalah sekitar 1 bulan lebih. Yaitu gimana prosesnya? Ngapain aja? Kami awalnya membuat mencari referensi, lalu setelah itu mengembangkan desain dan setelah itu membuat produknya. Apa tantangan terbesar yang kalian hadapi selama proses pembuatan? Tantangan terbesar yang kami hadapi selama proses pembuatan adalah balik-balik yang tidak berputar karena dinamo yang tidak bekerja. Apakah ada bagian dari proses pembuatan yang paling kalian nikmati? Bagian dari proses pembuatan paling kami nikmati adalah saat bikin kardus. Dan itu adalah hal yang paling mudah dilakukan. Apa bahan-bahan utama yang kalian gunakan untuk membuat alat ini? Bahan-bahan utama yang kami gunakan untuk membuat alat ini adalah kardus dan alat-alat elektronik. Apakah ada teknologi khusus yang kalian terapkan dalam pembuatan alat ini? Dalam pembuatan alat ini tidak ada teknologi khusus yang kami terapkan karena kami hanya menggunakan teknologi yang sudah ada untuk membuat alat. Apakah kalian membuat prototipe sebelum membuat produk akhir? Ya, kami membuat prototipe sebelum membuat produk akhir. Bagaimana kalian menguji alat ini untuk memastikan kualitas dan keamanan? Kami menguji alat ini untuk memastikan kualitas dan keamanan dengan menggunakan metode uji lapangan, di mana kami mencoba alat ini secara langsung. Yang kedua, tentang fungsi dan kegunaan alat. Apa fungsi utama dari alat yang kalian buat? Fungsi utama dari alat ini yaitu sebagai pendingin ruangan saat suhu udara relatif panas dan berat. Untuk siapa alat ini dirancang? Alat ini dirancang untuk digunakan untuk semua kalangan seperti kaum muda-mudi dan tua bahkan anak-anak. Bagaimana alat ini dapat memudahkan atau meningkatkan kehidupan pengguna? Alat ini dapat memudahkan atau meningkatkan kehidupan pengguna karena penggunaannya yang efisien, sederhana, dan simpel. Apa masalah yang alat ini coba selesaikan? Masalah yang alat ini coba selesaikan yaitu untuk mengatasi suhu udara yang panas yang ada di dalam ruangan. Bagaimana alat ini berbeda dengan produk sejenis yang sudah ada di pasaran? Alat ini berbeda dengan produk sejenis yang sudah ada di pasaran karena alat ini menggunakan bahan utama yaitu kardus. Di pasaran kan tidak ada kipas angin yang dari kardus ya, tentunya ya kayak dari plastik. Ada fitur-fitur unggulan dari alat ini? Alat ini mempunyai beberapa fitur unggulan, yaitu memiliki saklar yang dimana kalau kita berusaha untuk menghidupkan alat elektronik kita butuhkan sebuah colokan, dan di kipas kita ada sebuah saklar dimana bila saklar itu mati maka kipas angin tidak akan menyala. Walaupun colokannya diatur kita ya, jadi bisa di on off ya. Yang ketiga tentang proses desain. Bagaimana kalian mendesain alat ini sampai ya sekarang? Kami mendesain alat ini sedemikian rupa dengan cara memberi warna pada alat ini. Apakah ada prinsip desain tertentu? Alat ini mungkin prinsip desain tertentu yang kami ikuti, yaitu bentuk dan desain kipas angin yang kami dapat dari media sosial. Apakah ada aspek estetika yang kalian pertimbangkan dalam desain alat ini? Tidak ada aspek estetika yang kami pertimbangkan dalam desain alat ini karena kami lebih mementingkan aspek kegunaan dan kesederhanaan dalam alat ini. Bagaimana kalian memastikan bahwa alat ini ergonomis dan nyaman digunakan?
kami pastikan bahwa alat ini ergonomis dan nyaman digunakan termasuk dengan fitur menyalakan dan matikan yang terdapat pada sampel alat ini. Nah, bagian ergonomisnya dari kardus. Ya. Ya. Apakah kalian melibatkan pengguna dalam proses desain? Tidak, kami tidak melibatkan pengguna dalam proses desain ini karena kami hanya membuat solusi dari permasalahan sumber daya yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, tentang masa depan alat. Apa rencana kalian untuk mengembangkan alat ini lebih lanjut? Rencana kami untuk mengembangkan alat ini lebih lanjut yaitu dengan cara mengembangkan nilai kegunaan dan kesederhanaan serta mempertimbangkan faktor ekonomi dari alat ini. Apa kalian berencana untuk memproduksi alat ini secara massal? Tidak, kami tidak memiliki rencana untuk memproduksi alat ini secara massal karena kami membuat alat ini untuk masalah suhu udara yang ada di rumah kami. Bagaimana kalian melihat masa depan dari alat ini? Apa yang ingin kami lihat dari alat ini bagi masyarakat, yaitu masyarakat inspirasi untuk membuat alat ini secara mandiri tanpa membeli alat yang sama yang ada di pasaran dengan harga yang lebih mahal. Masa depan itu kayak kipas angin ini bisa lebih lanjut apa gimana? Bisa lebih otomatis apa? Ya, kita akan membuatnya lebih otomatis dan lebih sederhana mungkin untuk bisa digunakan dalam keadaan apapun. Alat ini bisa mengurangi sampah, bisa? Ya bisa, karena kita akan menggunakan kardus. Ya. Dampak yang kalian lihat dari alat ini di masyarakat? Dampak yang ingin kami lihat dari alat ini bagi masyarakat, yaitu masyarakat terinspirasi untuk membuat alat ini secara mandiri tanpa membeli alat yang sama yang ada di pasaran dengan harga yang lebih mahal. Yang kelima, pertanyaan umum. Apa yang paling kalian banggakan dari alat ini? Yang paling kami banggakan dari alat ini yaitu kami bisa membuat alat ini secara mandiri. Walaupun pada awalnya kami pernah membuat alat ini tapi gagal, tapi kita tetap semangat dan berjuang untuk membuat alat ini hingga sehingga kami berhasil. Apa pelajaran paling berharga yang kalian dapatkan dari proses pembuatan? Pelajaran paling berharga yang kami dapatkan dari proses pembuatan alat ini yaitu kita harus selalu bekerja sama dan bergotong royong untuk menghasilkan hasil yang baik. Walaupun pada awalnya hasil itu gagal, tetapi kita harus tetap saling berusaha untuk hasil yang memuaskan. Apa saran kalian bagi orang lain yang ingin membuat alat sendiri? Saran kami bagi orang lain yang ingin membuat alat sendiri yaitu jangan menyerah. Meski gagal sekali dan cobalah cari referensi di media sosial atau media lainnya untuk hasil yang lebih baik. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang kurang berkenan. Terima kasih juga telah menonton podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.